Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Alvin Nurunisa. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian dan kita ngomongin tentang kenapa kita harus stop peduli apa kata orang lain. Ya, kita harus lebih percaya diri banget supaya ya kita nggak ada terdikte gitu hidup kita dengan apa perkataan orang lain, dengan apa yang mereka mau tentang diri kita sendiri. Ya, ini diri kita sendiri ya berarti tergantung diri kita sendiri karena kita yang tahu siapa diri kita sendiri dan apa yang kita butuhin. Oke, ada beberapa tips, mari kita langsung bahas aja ya. Oke, let's go. Oke, yang pertama yaitu harus percaya diri. Kenapa? Karena dengan percaya diri kita tuh akan lebih punya keberanian gitu. Dengan keberanian itu tuh kita tuh bisa mampu untuk lebih menghadapi sesuatu hal yang ada di depan kita gitu, dan kita tidak merasa insecure, kita tidak merasa bahwa diri kita itu tidak mampu, tapi kita harus benar-benar percaya diri bahwa kita bisa gitu ya. Kenapa tidak gitu, kita harus berani mencoba. Kalau misalkan kita tidak berani mencoba ya kita gimana mau tahu kita bisa apa enggak gitu kan. Kadang kan ada beberapa orang yang emang apa ya, memberikan kritik ataupun apalah ya kepada kita gitu kan sebelum kita melakukan untuk terjun ke hal tersebut, dengan adanya ejekan ataupun mungkin adanya kritikan yang emang kadang kritikan itu membuat kita down, membuat kita tidak percaya diri. Tapi kita harus ulik apa sih yang membuat kita percaya diri. Pertama, kalau misalkan aku apa sih yang membuat aku percaya diri, misalkan dari segi penampilan. Oke, kalau misalkan dari segi penampilan aku tuh merasa kalau misalkan aku lagi rapi, misalkan lagi happy gitu kan, aku ngerasa aku percaya diri, aku ngerasa kayak aku tuh pantas gitu loh. Jadi mungkin sebelum untuk melakukan kegiatan tersebut ya aku misalkan dandan dulu atau misalkan siap-siap dulu. Apalagi yang bisa membuat percaya diri ya kita latihan dulu, ya kita mempersiapkan dulu, kita membuat planning untuk kedepannya gitu kan. Itu mungkin salah satunya gitu yang emang bisa kita lakuin. Terus yang kedua, kita harus berpikir positif. Oke, karena banyak banget pasti pendapat orang ataupun pertanyaan orang yang selalu mereka lontarkan ya, dilontarkan kepada kita. Contohnya misalkan kita masih kuliah nih, banyak yang nanya kapan dong lulus kuliahnya gitu kan. Padahal kan mereka nggak tahu kita kan lebih berproses nih, kita berproses kuliah nih, saya sedang mengerjain beberapa tugas. Karena ketika orang yang menanyakan kayak kapan kamu lulus, sedangkan dia nggak tahu proses kuliah itu seperti apa, kadang kan mereka tuh hanya apa ya, karena mereka tuh hanya bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena mungkin ngelihat ada orang yang emang seumuran kita tuh udah lulus misalkan kuliahnya, padahal ya dari awalnya pun orangnya beda, jurusannya beda, lulusan beda, ya nggak bisa disamain. Mungkin itu salah satu contohnya ya, mungkin kita anggap aja itu tuh sebuah motivasi buat kita dan doa gitu ya, tinggal kita jawab aja semoga secepatnya gitu kan. Masalahnya kan kita berpikir positif, mungkin mereka pengen kita segera lulus gitu, atau mungkin beberapa pertanyaan lagi seperti kapan menikah, kapan kerja, kapan punya anak, dan lain sebagainya, yang emang mereka tuh gak tahu seberapa kita berusahanya gitu untuk mewujudkan semua itu. Tapi kan kita yang menjalankan, jadi kita tahu proses yang tepatnya ataupun untuk mewujudkan yang tepatnya tuh kapan. Misalkan untuk kesiapan menikah, kan kita yang tahu karena kita yang akan menjalani gitu kan. Berarti menurut kita apa sih yang harus perlu dipersiapkan dalam pernikahan gitu kan. Atau misalkan kenapa belum bekerja gitu kan, kenapa masih diem aja di rumah, kenapa nggak punya kegiatan yang lain gitu kan. Kok udah lulus sekolah, kok udah lulus kuliah gitu kan, kenapa masih kayak gini terus. Nah mungkin itu salah satu pertanyaan yang sering banget dialamin. Oke, nggak apa-apa, kalian ya tinggal jawab aja lagi proses kok, karena emang ya cari kerja gak segampang itu, apalagi ya di negara kita gitu kan. Ya kita tinggal ngelakuin apa yang emang bisa kita lakuin gitu kan, kita melakukan hal-hal yang positif dan selagi tidak merugikan orang lain. Nah yang ketiga yaitu jangan mudah terpengaruh. Oke, karena gini loh,
kita sadari bahwa kita tuh nggak bisa memberikan kesenangan terhadap semua orang gitu kan, karena ya bagaimanapun apapun yang kita lakuin gitu kan, kalau misalkan orang itu nggak suka sama kita ya nggak akan pernah menjadi nilai baik gitu kan. Aku menemukan sebuah kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Jadi aku bacanya, jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, orang yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu sampai kapanpun tidak akan pernah percaya akan hal itu. Itu bener-bener banget sih, karena kita nggak perlu menjelaskan diri kita itu seperti apa kepada orang lain gitu kan. Kita nggak perlu mempresentasikan diri kita kayak gimana, karena itu tuh hal yang gak perlu banget gitu kan. Kita cukup melakukan aja tindakan, biarkan mereka yang menilai gitu, nggak usah kita capek-capek menjelaskan diri kita nggak usah mencarikan validasi tentang diri kita. Itu tuh semua itu nggak usah, tinggal kalian lakuin apapun untuk sekarang ini. Mungkin untuk kalian yang masih ya cuma di rumah doang, atau misalkan kalian yang masih bingung untuk kedepannya aku harus kayak gimana, aku harus ngelakuin apa ya. Contohnya menurut aku ya, kita nggak mikirnya itu jangan dulu apa ya, nilai uang gitu kan. Mungkin suatu hal yang emang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mungkin salah satunya pengalaman dari kuliah kalian, ilmu-ilmu yang kalian itu terus kalian share, itu salah satu yang emang gampang kita lakuin ya di media sosial. Coba kalian main media sosial tapi untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Contohnya kalian membagikan kegiatan kalian, misalkan kalian sukanya olahraga, kalian tunjukin nih olahraga yang bener tuh kayak gimana. Kalian misalkan sukanya makan gitu kan, oke kalian rekomendasiin tempat-tempat makan yang enak tuh di mana gitu kan. Nah itu mungkin salah satunya ya teman-teman. Jadi ya buat kita harus tetap selalu semangat untuk menjalankan hidup ini ya. Dan see you, bye bye. Next kita bahas apa lagi ya. Dadah.